terkait dengan penyucian ketulusan. Saya ingat ini eh, waktu Rasulullah SAW masa kecil di daerah itu ya Bani Sa'idah itu yang Halimah itu pernah di apa di pas gembalaan itu didatangi dua malaikat kemudian Ya, isiin itu ya. Itu proses penyucian juga Ustaz, atau gimana? Hah? ya. Ya, sebagian tentu meragukan riwayat itu Oh, ya. meragukan ya. Tetapi bahwa terlepas apakah riwayat itu benar atau tidak, Hmm. walaupun kemudian sebagian dari arif besar seperti Ibnu Arabi itu mempercayai peristiwa itu, Oh. ya. Tetapi tentu bukanlah membersihkan dalam makna kemudian hal yang zohir ya, Hmm. gitu. Karena kotoran batin itu bukan sesuatu yang berada di tingkat material ya, gitu. Rasulullah SAW misalnya kalau kita baca dalam Barzanji ya, apakah kemudian dalam Syimtuduror misalnya, itu kan merupakan nutfah suci Hmm. yang mengalir dalam janin-janin yang suci, dari sulbi-sulbi yang suci, sehingga tidak ada kotoran sedikit pun pada zohir yang ada pada diri Rasulullah secara zohir. Jadi mustahil kemudian harus dibersihkan kembali. Dari apa? Hmm. Kalau ini sifatnya zohir. Pada tingkat batin, ini batin Rasulullah SAW itu memang sudah bukan batin manusia yang biasa ya. Isa alaihissalam aja dalam buayan mengatakan bahwa ketika baru dilahirkan, salamun ala yauma wulitu, ya. Salamun yauma amutu wa yauma ub'asu hayyan. Dia sudah mengucapkan, mengungkapkan itu. Apalagi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara zohir dan batin, hakikat Rasulullah itu adalah hakikat manusia yang paling sempurna. Yang mustahil kemudian ada peran yang di luar diri Rasulullah untuk membersihkan Rasulullah, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu karena dibersihkan itu kemudian dia menjadi memiliki dorongan untuk hanya melakukan kebaikan semata. Nah, tetapi bahwa ini ada penjelasan menarik ya dari Ibnu Arabi yang menjelaskan peristiwa itu, dia menganggap benar peristiwa itu ya terjadi di hadapan itu, tapi bahwa para malaikat ini justru sebenarnya bukan tengah membelah secara zohir diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi pada saat yang sama para malaikat ini telah mengungkapkan hakikat batiniah dari diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang eh, seluruh kemudian eh, nama dan sifat-sifat ilahiyah itu ada pada diri. Dan para malaikat ini menampilkan itu. Betapa kemudian ini adalah makhluk yang paling agung, yang paling luar biasa ya, di hadapan seluruh makhluk yang ada. Sehingga ini sebagai bentuk di mana kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan hakikat dari diri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jangankan ketika saat itu ya. Sebelum lahir pun sudah Allah menunjukkan keagungan-keagungan, keutamaan-keutamaan yang terjadi mengawali kehadiran diri Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada perbedaan walaupun Imam Ahri membenarkan peristiwa itu, tapi dalam makna yang berbeda ya. Bukan dalam makna riwayat yang secara umum menggambarkan dua malaikat kemudian membelah Ya. dada Rasulullah, membersihkan kemudian jantung Rasulullah Hmm. ya, sehingga kemudian tidak ada lagi dorongan kemudian Rasulullah itu untuk melakukan kejelekan ya. Itu jantung sesuatu yang sifatnya zahir ya. Gitu. Sementara dorongan untuk itu muncul dari eh, nafsul amarah. Inna nafsal amarah itu bisu'illah marahimah rabbi, bukan dari zahir jantung itu. Hmm. Itu satu eh,
hal yang zahir yang berbeda ya. Walaupun hal zahir ini bisa mempengaruhi batin. Saya Hmm. ingin ingatkan. Jadi kenapa kemudian makanan yang haram itu mempengaruhi itu tidak boleh diharamkan karena dia mempengaruhi keadaan jiwa kita, batin kita, ya. Jadi ada di dalam Islam misalnya bahwa ada hal yang dihalalkan, ada hal yang diharamkan. Kenapa hal-hal ini diharamkan dalam pemaknaan yang dimaknai oleh para ulama irfan atau tasawuf, karena derajat dan tingkatan dari makanan-makanan ini tidak layak untuk menjadi bagian dari hakikat makhluk yang paling sempurna. Sehingga kalau ini kemudian dimasukkan dan menjadi bagian dari fisik atau raga atau jasad manusia ini, maka itu akan menimbulkan efek-efek pada jiwanya yang jelek.